Kembalinya Raja Serigala. Bab 477. Sekarang kamu sudah di sini, jangan pergi. Negosiasi. Guru Huliu mencibir. Dia berkata dengan acuh tak acuh, negosiasi didasarkan pada keseimbangan kekuatan antara musuh dan kita. Apakah menurutmu kamu bisa mengalahkanku? Saya memiliki King Feng di sisi saya, dan Kamar Dagang Selatan mendukung saya secara finansial. Apakah menurut Anda saya perlu bernegosiasi dengan Anda? Menurut pendapat Tuan Huliu, alasan utama mengapa dia tersenyum pada Chen Fan dan yang lainnya adalah karena dia tidak ingin merusak status terhormatnya. Bagaimanapun, masalah ini awalnya adalah kesalahan Yang Si dan Su King. Dia datang ke sini bukan untuk memberi muka pada Chen Fan, tetapi untuk Yang Si dan yang lainnya. Jika Chen Fan tetap keras kepala, dia tidak keberatan memberi pelajaran pada Chen Fan dan yang lainnya. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, jadi, kamu ingin menentangku. Lalu apa? Orang tua berwajah putih itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan kesombongan alamiahnya menguasai dirinya, membuat anjing hitam dan yang lainnya kesulitan untuk mengangkat kepala mereka. Saya memiliki seluruh Kamar Dagang Selatan, dan guru yang tak tertandingi seperti King Feng. Mungkinkah kau mengira kau dapat bersaing denganku hanya dengan grup dianyang milikmu yang kecil? Apakah King Feng yang kamu sebutkan adalah pria berpakaian hitam itu? Chen Fan berdiri dengan kedua tangannya di belakang punggungnya seperti biasa, tidak memperhatikan pria berpakaian hitam itu. Mungkin karena marah dengan penghinaan Chen Fan, pria berpakaian hitam itu berdiri. Tuan Huliu, beri aku 3 menit dan aku akan menjatuhkannya ke tanah. Kata pria berpakaian hitam itu dengan arogan. Baiklah. Guru Huliu tertawa. Jarang sekali King Feng bersikap begitu serius terhadap seseorang. Kau harus tahu bahwa kau tidak akan pernah memberikan waktu lebih dari 1 menit untuk membunuh seseorang di hari kerja. Sepertinya kau telah bertemu musuh yang kuat kali ini. Betapapun kuatnya musuh, King Feng masih bisa menghancurkannya. Jawab King Feng dengan percaya diri. Kalau saja King Feng masih sempat menyesali keputusannya semenit kemudian, dia tidak akan berani bersikap begitu sombong. Karena dia akhirnya tahu dewa macam apa yang telah dia sakiti. Tidak, itu sama sekali bukan Tuhan, melainkan surga. Hidup dan mati ditentukan oleh surga, dan dialah yang memutuskan hidup dan mati setiap orang. Sayangnya, dia terlambat menyadari kebenaran ini dan bahkan membayar harganya dengan nyawanya. Aku, King Feng, tidak akan pernah menghabiskan lebih dari 1 menit untuk membunuh seseorang. Aku akan memberimu 3 menit. Menit pertama akan membuatmu merasakan ketakutanku, menit kedua akan membuatmu putus asa, dan menit ketiga akan membuatmu jatuh ke tanah dengan keras. Begitu dia selesai berbicara, King Feng menyerbu ke arah Chen Fan seperti pedang tajam. Chen Fan mengangkat kepalanya perlahan dan berkata, 3 menit. Hanya butuh 1 detik untuk membunuhmu. Chen Fan juga menyerbu maju, membombardir King Feng bagaikan burung rok yang melebarkan sayapnya. Guru Huliu mencibir. King Feng tumbuh di bawah asuhannya, dan dia telah membayar banyak uang agar seseorang mengajarinya seni bela diri. Hanya King Feng sendiri yang tahu seberapa kuat dia. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa tidak seorang pun di kota Nanjiang yang dapat menjadi lawannya. Seorang penjaga keamanan yang berani memilih King Feng hanya mencari kematian. King Feng terbunuh dengan 1 serangan. Akan tetapi, sebelum Ten Huliu bisa menyelesaikan kata-katanya, dia melihat bercak darah mengalir di leher King Feng. Chen Fan dan King Feng berdiri saling membelakangi. Semua orang terdiam dan saling memandang. Siapa yang menang? Itu terlalu cepat tadi. Siapa yang menang? Xia Simo memegang erat ujung bajunya, sangat khawatir akan keselamatan Chen Fan. Guru Huliu yang berdiri di sampingnya juga berkonsentrasi sangat keras. Kecepatan kedua pria itu menyerang begitu cepat, secepat kilat, sehingga dia tidak bisa melihat siapa yang akan menang atau kalah sama sekali. Dan, pada saat ini, engah. King Feng memuntahkan darah dan jatuh ke tanah dengan suara keras. Ini. Untuk sesaat, semua orang tercengang, terutama orang-orang di pihak Huliu Ye. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Master Huliu tidak dapat menerima kenyataan ini. Dia melihat King Feng tumbuh dewasa dan dia telah menyaksikan kemajuan King Feng selama bertahun-tahun. Dia telah mengalahkan para master kota Nanjiang dengan sangat telak sehingga mereka bahkan tidak dapat mengangkat kepala. Dia hampir dapat disebut sebagai pemain nomor 1 di kota Nanjiang. Namun orang yang luar biasa seperti itu dibunuh seketika oleh petugas keamanan di depannya. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar tidak dapat mempercayainya. Yang Si dan Su King juga menyeka mata mereka dengan kuat. Mereka tidak percaya bahwa King Feng terbunuh seketika. Itu sangat akurat bahkan lebih cepat daripada terbunuh seketika. King Feng mati dalam sekejap. Terlalu kejam. Kejam sekali. Itu hantu. Itu benar-benar hantu. Saya pikir Hei Gou dan yang lain sudah cukup berdarah-darah, tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa Chen Fan adalah yang paling berdarah dan paling kejam. Mereka tidak percaya bahwa mereka hanya menyinggung Xia Simo, seorang wanita lemah, tetapi berujung pada akibat yang mengerikan. Menunjukkan penyimpangan geng anjing hitam, diikuti kegilaan Chen Fan. Kali ini, bahkan para dewa pun tidak dapat menyelamatkan mereka. Chen Fan tersenyum lebar, tatapannya tertuju pada guru Huliu. Sekarang, aku telah menghancurkan kekuatan yang kamu banggakan. Yang Si dan Su King, aku akan menghukum mereka hari ini.
Bahkan para dewa dan makhluk abadi tidak dapat menyelamatkan mereka. Kelopak mata Guru Huliu berkedut. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melindungi Yang Si dan Su King. Jika dia tetap tinggal di sini, dia mungkin akan mendapat masalah juga. Dia buru-buru membungkuk dan berkata, "Tuan, silakan lakukan sesuka Anda. Mereka tidak ada hubungannya dengan saya." Ini. Bahkan Yang Si dan Su King tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Tuan Huliu akan menyerahkan mereka demi melindungi dirinya sendiri. Jika bahkan Guru Huliu menyerah pada mereka, mereka akan hancur hari ini. Tuan Huliu, Anda tidak bisa melakukan ini. Anda tidak boleh menyerah pada kami. Bukankah kamu selalu menginginkan saham di Southern Textile Group? Aku bisa memberikannya kepadamu. Aku akan memberikannya kepadamu sebanyak yang kamu inginkan, kata Yang Si tergesa-gesa. Akan tetapi, Tuan Huliu bahkan tidak melihat ke arah mereka, dia menoleh dan berkata terus terang, "Selamat tinggal." Akan tetapi, sebelum Guru Huliu bisa melangkah 2 langkah, dia menabrak dada seseorang. "Tuan Huliu, sekarang Anda sudah di sini, jangan pergi." Bab 478 Aku akan membuat keputusan untukmu. Master Huliu mengangkat kepalanya sedikit dan melihat seorang pria tampan dan berkulit gelap. Tentu saja, kulit gelap ini bukan bawaan lahir, tetapi disebabkan oleh paparan terik matahari dan latihan intensitas tinggi. Jelaslah bahwa orang ini jelas bukan orang biasa. Guru Huliu yang selalu sombong, juga sangat terkejut saat melihat pria di depannya, tetapi dia lebih rendah hati. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan berkata, "Tuan Raja Barbar, mengapa Anda ada di sini?" Pria di depannya tidak lain adalah Jenderal Istana Raja Serigala, Raja Barbar. Pada saat ini, Raja Barbar melirik ke dalam dan melihat kekacauan. Lebih dari 30 orang terbunuh secara bersamaan. Dia menoleh ke belakang dan secara kasar memahami semua orang dalam benaknya. Yang Si dan Su King hanya mencari kematian. Mereka bahkan menyinggung saudara ipar mereka. Mereka benar-benar tidak tahu diri. Namun, yang tidak pernah ia duga adalah bahwa Ten Huliu dari Kamar Dagang Selatan benar-benar akan campur tangan dalam masalah ini. Yang dapat saya katakan adalah orang tua ini sudah lelah hidup. "Apa? Kalian diizinkan datang ke tempat ini, tapi aku tidak diizinkan datang," kata Raja Barbar dengan dingin. Orang-orang ini tidak menyadari bahayanya sendiri dan menyinggung saudara ipar saya, yang menyebabkan Raja Serigala secara pribadi muncul dan melukai lebih dari 30 orang. Dapat dikatakan bahwa Raja Serigala sangat penyayang. Jika sebelumnya, orang-orang ini bahkan tidak akan membuka mata mereka. Tuan Huliu menggigil, menyadari kesalahannya, dan segera berkata, "Tuan Raja Barbar benar, saya seharusnya tidak bicara terlalu banyak." Setelah berkata demikian, Guru Huliu menyipitkan matanya sedikit, dan sebuah rencana tiba-tiba muncul di benaknya. Beberapa bulan yang lalu, Raja Barbar tiba di kota Nanjiang dan membunuh begitu banyak orang di wilayah abu-abu kota Nanjiang sehingga mereka tidak dapat mengangkat kepala. Mereka hanya bisa bersembunyi di siang hari dan tunduk di malam hari, bertahan hidup di celah-celah. Dia bertarung melawan hampir semua master di kota Nanjiang. Bahkan seorang master sekuat King Feng dikalahkan olehnya hanya dengan satu gerakan. Kekuatan orang ini luar biasa kuatnya, sampai pada taraf yang tidak dapat dipercaya. Jika dia menggunakan tangannya untuk membunuh Chen Fan dan yang lainnya, itu pasti bisa dilakukan. Setelah mengatakan hal ini, Guru Huliu menggelengkan kepalanya dengan sedih dan berkata, "Tuan Raja Barbar, Anda harus membuat keputusan untukku." Raja Barbar itu tertegun, lalu menatapnya seolah-olah dia seorang badut, dan berkata dengan pandangan menggoda dan mengejek, "Ada apa denganmu?" Tuan Huliu sangat gembira. Ia tahu bahwa Raja Barbar perlahan-lahan telah jatuh ke dalam perangkapnya. Ia berkata dengan tergesa-gesa, "Awalnya, Yang Si, Su King dan aku sedang minum di sini, tetapi kami bertemu dengan orang itu yang membuat masalah." Dia menunjuk Chen Fan dengan geram. Sekelompok orang ini memaksanya melarikan diri dengan panik. Sungguh tercela. Mendesis. Secercah cahaya melintas di sudut mata Raja Barbar, cahaya pembunuh. Guru Huliu melanjutkan, "Dia memukuli kami dengan sangat keras hingga kami bahkan tidak bisa mengangkat kepala." Dia bahkan berkata tanpa malu bahwa orang-orang di kota Nanjiang semuanya lemah dan tidak ada seorang pun yang bisa bertarung. Saya sangat marah sehingga saya meminta King Feng untuk melawannya. Tanpa diduga, King Feng kalah. Dia kalah telak. Ini membuatnya semakin gila. Dia dengan terus terang mengatakan bahwa Nanjiang bukan tandingannya. Setelah itu, kami memberitahukan namamu, dan dia malah makin gila. Dia bilang akan memukulmu sampai kamu berlutut dan memohon ampun. Saya sangat marah, saya berkelahi dengannya 2 kali, tetapi saya terlempar keluar dari ruang pribadi, dan kemudian saya menabrak Anda. Guru Huliu berkata dengan tulus, wajahnya mati dan matanya dalam, menyembunyikan sedikit kesombongan. Raja Barbar memiliki sifat pemarah. Ia akan marah besar jika mendengar kata-kata seperti itu. "Hulao Liu, berhenti bicara omong kosong di sini." Xiao Wu sangat marah hingga dia mulai mengumpat. Asisten Xiao Liu juga berkata dengan nada serius, "Jangan dengarkan omong kosongnya. Yang Si dan Su King lah yang pertama kali merencanakan melawan kita, dan kemudian mereka dipukuli oleh orang-orang kita. Hulao Liu berdiri untuk mendukung mereka, dan dipukuli oleh kita lagi. Menurutku dia hanya ingin memanfaatkanmu untuk membunuh kita, jadi dia berkata begitu."
Kau tidak boleh mendengarkan omong kosongnya. Semua yang dikatakannya sama sekali tidak seperti yang dia katakan. Asisten Xiao Liu sangat marah hingga hampir menangis. Jelas-jelas itu kesalahan orang-orang jahat ini, tetapi sekarang mereka mencoba menjebak mereka. Sungguh menyebalkan. Raja Barbar memandang Xiao Wu dan asistennya Xiao Liu dengan penuh kepuasan. Rasa keadilan mereka mengejutkannya. Bukankah ini jenis kepribadian yang dimiliki saudara-saudara Istana Raja Serigala ketika mereka berada di wilayah barat? Ini benar-benar tempat yang membuat orang betah berlama-lama di sana. Akan tetapi, ini hanyalah konspirasi Ten Hu Liu sendiri, dan dia telah mengetahuinya sejak lama. Guru Hu Liu ingin membunuh seseorang dengan menggunakan pisau milik orang lain, namun pada akhirnya ia malah bunuh diri. Baiklah, aku bisa membuat keputusan untukmu, kata Raja Barbar sambil tersenyum. Senyumnya sangat aneh. Senyumnya sama sekali tidak tampak seperti senyum bantuan, tetapi justru memiliki maksud lain. Kelopak mata Guru Hu Liu berkedut, dan senyum Raja Barbar membuatnya merasa menyeramkan. Silakan minta Tuan Raja Barbar untuk maju dan menyelesaikan masalah ini, katanya lembut. Tidak, kamu tidak boleh mendengarkan omong kosongnya. Itu jelas salahnya. Segalanya tidak seperti yang dia katakan. Asisten Xiao Liu hampir menangis. Xia Simo juga mengepalkan tangannya erat-erat, sangat marah. Hanya Chen Fan yang sangat tenang dan tak tergoyahkan. Raja Barbar menepukkan tangannya sedikit, lalu seorang pria berjas melangkah masuk dan menyerahkan sebuah dokumen kepadanya. Raja Barbar mengambil dokumen dari salah satu dari mereka, berbalik dan berkata kepada Master Keenam Harimau sambil tersenyum, "Baiklah, karena kamu memintaku untuk membuat keputusan untukmu, aku akan membantumu menyegel kamar dagang selatan. Kamu seharusnya tidak keberatan, kan?" Bab 479 Hukuman. Hahaha, Guru Hu Liu tertawa keras ke arah langit. Jangan pernah berpikir untuk menutup kamar dagang selatan yang kecil. Bahkan jika itu. Tiba-tiba, Guru Hu Liu tertegun. Bibirnya pecah-pecah dan ekspresinya suram. Raja Barbar, kamu bilang kamu menutup kamar dagang selatan. Pada saat ini, dia merasa seperti tersambar petir. Kamar dagang selatan adalah fondasinya. Menutup kamar dagang selatan sama saja dengan memutus jalannya. Mengapa? Tuan Hu Liu tidak dapat mempercayainya, tetapi dokumen itu dengan jelas menyatakan informasi penyitaan. Selain itu, catatan kejahatan dan penggelapan pajaknya selama 5 tahun terakhir tercantum dengan jelas di dalamnya. Pada saat ini, dia tidak dapat melarikan diri meskipun dia memiliki sayap. Ledakan. Guru Hu Liu tercengang. Ia terduduk di tanah, wajahnya sepucat kertas, tanpa energi atau semangat. Ia tampak jauh lebih tua dalam sekejap. Raja Barbar, aku tidak tahu mengapa kau menargetkanku. Aku tidak punya dendam padamu di masa lalu atau masa kini. Tuan Hu Liu masih tidak mengerti mengapa Raja Barbar memperlakukannya seperti ini. Raja Barbar tersenyum dingin dan berkata, karena kau ingin mengerti, aku akan membiarkanmu mati dengan pikiran jernih dan menceritakan keseluruhan ceritanya. Pertama-tama, kamu telah menyinggung orang yang seharusnya tidak pernah kamu singgung dalam hidupmu. Kedua, kamu pantas mendapatkannya. Apakah kamu telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kamu singgung? Guru Hu Liu menatap Chen Fan. Di bawah cahaya yang menyilaukan, sosok Chen Fan terentang sangat panjang, dengan cahaya yang saling bertautan dan semangat yang kuat. Dia seperti Raja Dewa 9 hari, menatapnya dengan sikap merendahkan. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa Chen Fan begitu menakutkan, dia tidak dapat melihatnya. Celepuk. Raja Barbar berlutut di tanah dan berkata, Raja Barbar memberi salam kepada bos. Ledakan. Semua orang tercengang. Raja Barbar yang sombong itu ternyata hanyalah adik laki-laki Chen Fan. Semua orang bernapas dengan cepat. Hei Gou dan yang lainnya sangat gembira. Mereka tahu bahwa Chen Fan hebat, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa dia begitu hebat. Pakar terbaik di kota Nanjiang sebenarnya adalah adik laki-lakinya. Namun, dapat dimengerti bahwa Qian Dajiang, orang terkaya di kota Sanjiang, hanyalah pengikut saudara Fan. Namun, Hu Liuye dan yang lainnya tercengang. Raja Barbar adalah adik laki-laki Chen Fan, jadi seberapa mengerikan latar belakang Chen Fan. Bangun. Chen Fan mengangguk. Aku tidak berani. Sang Raja Barbar tidak langsung berdiri. Aku terlambat dan gagal menyelamatkan adik iparku. Aku bersalah. Xia Simo terkejut, ternyata Chen Fan sudah membuat semua pengaturan. Chen Fan melangkah maju, menarik Raja Barbar, dan berkata, kamu tetaplah kamu. Tidak bisakah kamu bersikap sangat teliti saat melakukan sesuatu? Kamu tahu aku datang ke kota Nanjiang, tetapi kamu tidak datang ke klub. Kamu pergi untuk mengendalikan Southern Textile. Setelah kamu mengambil alih Southern Textile, kamu akan datang ke klub, tetapi kamu menemukan bahwa Tuan Hu Liu telah datang ke klub, jadi kamu kembali ke rumah dan pergi untuk membunuh kamar dagang selatan. Apakah menurutmu tebakanku benar? Chen Fan menepuk dada Raja Barbar dan berkata. Raja Barbar tersenyum canggung dan berkata, betapapun telitinya aku tetaplah selembar kertas kosong di hadapan bos, dan dia bisa melihatku sekilas. Betul sekali, awalnya Raja Barbar berniat mengambil alih Southern Textile terlebih dahulu, lalu bersiap datang ke klub untuk menyelamatkan Xia Simo. Namun, di tengah perjalanan, dia mengetahui bahwa Chen Fan adalah bos klub.
Dia juga tahu bahwa dengan adanya Chen Fan, tak seorang pun bisa menyentuh Xia Simo. Dalam perjalanan, dia mengetahui bahwa Guru Huliu telah pergi ke klub, jadi dia pulang ke rumah dan membunuh kamar dagang selatan. Yang Si dan Su King sama-sama tercengang. Grup tekstil selatan telah tamat, dan kamar dagang selatan pun telah tamat. Puan Huliu juga tercengang. Jika dia tidak datang, kamar dagang selatan akan baik-baik saja. Namun sekarang kamar dagang sudah tamat, dan bahkan dia sendiri menghadapi hukuman penjara yang tak berkesudahan. Mereka berdua menjalankan etiket tertinggi Istana Raja Serigala satu sama lain. Bos, bagaimana kita harus menghadapi Tuan Huliu, Yang Si, dan Su King? Tanya Raja Barbar. Celepuk. Guru Huliu berlutut di tanah dan memohon belas kasihan, Guru Fan, saya tahu saya salah. Saya seharusnya tidak menyinggung Anda. Saya, Guru Hulao Liu, yang buta dan tidak mengenali orang hebat itu. Saya menyinggung Anda, Raja. Saya pantas mati. Saya bersalah. Plop, plop. Hulao Liu terus-menerus membenturkan kepalanya, dan benjolan merah kecil muncul di kepalanya. Pada saat ini, dia benar-benar takut. Jika Anda tidak memohon belas kasihan saat ini, hidup atau mati Anda akan dalam bahaya. Yang Si dan Su King mengerahkan sisa tenaga mereka, mengangkat kepala dan terus-menerus meminta maaf, berharap mendapat pengampunan Chen Fan. Su King sangat ketakutan hingga ia meneteskan cairan kuning di tempat. Ia mengerahkan sisa tenaganya untuk pergi ke Xia Simo dan memohon belas kasihan, Nona Xia, mohon ampun kepada Tuan Chen. Saya tahu saya salah, dan saya pasti akan memperbaikinya. Saya akan menjadi orang baik di masa depan. Juga, semua masalah ini dilakukan di bawah bimbingan Yang Si. Yang Si juga merangkak ke arah Xia Simo sedikit demi sedikit dan berkata, Nona Xia, mohon maafkan saya atas kesalahan saya dan biarkan saya pergi kali ini. Mendengus. Asisten Xiao Liu dengan marah menarik Xia Simo dan berkata, Bos, mereka pantas mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Orang-orang seperti mereka tidak pantas mendapatkan simpati. Xia Simo mengangguk dan berdiri di samping. Sebelumnya, dia pernah memohon ampun kepada mereka, tetapi mereka tidak memaafkannya. Orang lain tidak bersikap baik terlebih dahulu, jadi mengapa dia harus bersikap baik terlebih dahulu? Chen Fan mengangguk pelan, anjing hitam, seret Yang Si dan Su King ke tempat paling ramai. Ya, teriak anjing hitam dengan keras. Hulao Liu, semuanya harus ditangani sesuai hukum. Kata Chen Fan. Ya. Raja Barbar mengangguk sebagai jawaban. Bab 480, Orang Terkaya di Nanjiang. Keesokan harinya, di sebuah ruang pribadi yang mewah, ada lebih dari 20 hidangan dan beberapa botol anggur berkualitas baik. Chen Fan, Xia Simo, Barbarian King, Black Dog dan yang lainnya semuanya duduk di atasnya. Raja Barbar dengan hangat menghibur Chen Fan dan teman-temannya, dan mereka semua sangat menikmati makanannya. Yang Si dan Su King tidur di jalan selama satu malam, sambil dimaki-maki orang, berandalan, dan cabul. Kemudian, seorang wartawan menemukan bahwa kedua pria itu sebenarnya adalah ketua dan manajer umum Southern Textile Group. Ia segera menulis artikel tentang bagaimana ketua dan manajer umum Southern Textile Group secara kolektif mendatangi pelacur, dijebak dalam perangkap madu, ditelanjangi, dan dibuang ke jalan. Begitu berita itu dilaporkan, keduanya menjadi sangat terkenal di kota Nanjiang. Reporter tersebut juga berhasil menerima promosi dan kenaikan gaji. Rekan-rekan, ada laporan lain bahwa Presiden Kamar Dagang Selatan, Hulao Liu, dicurigai melakukan penggelapan pajak dan terlibat dalam 5 pembunuhan. Selama beberapa waktu, seluruh kota Nanjiang dilanda kekacauan. Semua orang berusaha melindungi diri mereka sendiri dan bertanya-tanya orang macam apa yang telah disinggung Hu Liuye dan Yang Si. Di pagi hari, semua keluarga terkemuka bersikap rendah hati. Bahkan orang kaya generasi kedua yang biasanya pamer di jalan pun bersikap rendah hati, karena takut menyinggung bos misterius ini. Dan informasi lainnya adalah bahwa orang terkaya di kota Nanjiang, Yu Cheng, mengakuisisi Southern Textile Group. Untuk sesaat, semua kritik tampaknya diarahkan pada Yu Cheng, dan semua orang berdiskusi di balik layar bahwa Yu Cheng lah yang telah bergerak melawan Hu Liuye dan Yang Si serta yang lainnya. Sejak saat itu, semua orang dalam bahaya. Mereka mengira bahwa 4 kamar dagang utama di kota Nanjiang dapat bersaing dengan orang terkaya Yu Cheng, tetapi kehancuran kamar dagang selatan dalam semalam membuat mereka menyadari bahwa Yu Cheng jelas tidak bisa dianggap enteng. Namun, siapa sangka kalau bos misterius yang dibicarakan semua orang itu kini tengah minum segelas bersama mantan rekan-rekannya. Raja Barbar mengangkat segelas anggur sambil tersenyum dan berkata, Bos, kakak ipar, izinkan saya bersulang terlebih dahulu. Mereka bertiga meminumnya sekaligus. Setelah itu, Raja Barbar mengangkat gelasnya lagi dan meminum semuanya sekaligus bersama anjing hitam dan lainnya. Akhirnya, Raja Barbar mengisi gelas dan bersulang untuk Xiao Wu dan asistennya Xiao Liu, kalian berdua, kalian bertarung dengan gagah berani di klub tadi malam. Kesetiaan kalian benar-benar mengejutkanku. Aku, Raja Barbar, sangat mengagumi orang-orang seperti kalian dalam hidupku. Aku bersulang untuk kalian berdua dengan anggur kehidupan ini. Mulai sekarang, kita adalah saudara dan saudari. Keduanya merasa tersanjung. Kekuatan Raja Barbar jelas terlihat oleh semua orang. Ia mampu menghancurkan kamar dagang selatan dalam semalam. Keberadaan seperti itu benar-benar berinisiatif untuk bersulang dengan mereka.
Hal ini sangat mengejutkan mereka. Kedua pria itu buru-buru mengangkat gelas mereka dan meminum semuanya bersama Raja Men. Kemudian, Raja Barbar tertawa terbahak-bahak dan berkata, usiaku tahun ini 38 tahun, jadi aku seharusnya lebih tua dari kalian semua. Mulai sekarang, aku akan menjadi kakak laki-laki tertua, kamu akan menjadi kakak laki-laki kedua, dan kamu akan menjadi adik perempuan ketiga. Raja Barbar cukup murah hati. Ketika ia tidak bergabung dengan Istana Raja Serigala, ia juga memiliki seorang adik laki-laki dan seorang adik perempuan. Namun, ia menjadi sasaran musuh-musuhnya saat itu, dan adik laki-laki serta perempuannya menanggung semuanya untuknya dan membayar harganya dengan nyawa mereka. Oleh karena itu, ketika dia melihat Xiao Wu dan Xiao Liu, yang tidak takut kepada Tiger Six, berdiri untuk bersaksi, itu mengingatkannya kepada adik-adiknya sendiri, yang membuatnya memiliki pikiran seperti itu. Keduanya terkejut. Ini. Sesaat, ada ribuan kata dalam hatiku, namun tak satu pun mampu mengungkapkan satu kalimat. Saudaraku, kami bersulang untukmu. Mereka bertiga meminumnya lagi. Setelah menghabiskan cukup anggur dan makanan, Raja Barbar berkata, kakak ipar, aku punya teman di sini yang ingin mengenalkanmu pada seseorang. Oh. Siasimo bertanya dengan heran, teman apa? Masuk. Raja Barbar melambaikan tangan ke arah pintu. Pada saat ini, seorang pria berusia 40-an masuk. Pria itu berkulit putih, tinggi, dan kurus, dengan senyum hangat di wajahnya, membuat orang merasa sangat mudah didekati. Setelah pria itu masuk, dia terlebih dahulu menyapa Chen Fan, lalu menyapa Siasimo, dan kemudian menyapa semua orang. Dia memperkenalkan dirinya, Nona Xia, halo, nama saya Yu Cheng, dan saya adalah ketua Nanjiang Yu Cheng Garment Group. Meskipun Yu Cheng rendah hati, perkenalan dirinya mengejutkan semua orang. Yu Cheng, ketua Yu Cheng Garment Group di kota Nanjiang, juga merupakan orang terkaya di kota Nanjiang. Nenek moyangnya selama 5 generasi telah berkecimpung dalam bisnis pakaian. Dapat dikatakan bahwa ia adalah keluarga yang sudah lama berkecimpung dengan latar belakang yang kaya dalam desain pakaian. Suatu keberadaan yang mengendalikan setengah dari kota Nanjiang. Namun, anjing hitam dan yang lainnya tercengang, bagaimana Raja Barbar ini bisa begitu sombong. Orang terkaya di kota Nanjiang benar-benar memberikan instruksi seperti bawahan. Asisten dan Xiao Wu tertawa, kakak benar-benar hebat. Yu Cheng tidak peduli dengan apa yang dikatakan Hei Gu dan yang lainnya. Dia bersedia menjadi adik laki-laki Raja Barbar. Halo, Direktur Yu. Siasimo juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka Yu Cheng akan berinisiatif mengunjunginya, jadi dia segera berinisiatif untuk menyapa. Keduanya berjabat tangan dengan gembira. Yu Cheng berkata sambil tersenyum, Nona Xia, saya telah mengakuisisi Southern Textile Group. Semua orang terkejut lagi. Southern Textile Group adalah perusahaan terkenal di kota Nanjiang, dan dia memperolehnya dengan mudah. Ia melanjutkan, saya sudah mulai mengirim kain dari Nona Xia dan Southern Textile Group. Kalau tidak ada masalah, kain akan sampai besok malam. Siasimo merasa tersanjung, Yu Cheng telah banyak membantunya. Dia segera mengisi gelas dengan anggur dan berkata, Ketua Yu, terima kasih banyak, Anda benar-benar telah banyak membantu saya, kemarilah, saya akan bersulang untuk Anda. Siasimo berkata dengan antusias. Yu Cheng tidak mengatakan apa-apa, dan mereka berdua meminum semuanya sekaligus. Keduanya terus mengobrol tentang kain tersebut. Kemudian, Yu Cheng berkata, Nona Xia, saya juga berbisnis pakaian. Saya ingin menandatangani kontrak dengan Nona Xia untuk sejumlah pakaian di Anyang. Bisakah saya membicarakan detailnya dengan Nona Xia besok? Siasimo segera berdiri dan berkata, Direktur Yu terlalu sopan. Bagaimana kalau kita bicara hari ini? Ah, ini. Yu Cheng tercengang. Dia tidak pernah menyangka Siasimo akan bersikap begitu terus terang. Dia buru-buru berkata, baru-baru ini, Nona Xia dan Tuan Chen, serta sekelompok teman, makan malam bersama. Saya khawatir. Tidak usah, biarkan saja mereka makan makanan mereka sendiri. Aku akan pergi dan bicara denganmu tentang kerjasama. Siasimo tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Yu Cheng menatap Chen Fan dengan canggung, dan Chen Fan hanya bisa tersenyum tak berdaya, tidak apa-apa, lanjutkan saja.